Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Kali ini kita akan membahas belajar yoga dari nol. Kalau saya mau belajar yoga dari nol, saya harus ngapain dulu ya? Oke teman-teman, yang pertama kali kita lakukan adalah memahami apa makna kata belajar yoga dari nol. Secara umum, kata belajar yoga dari nol itu mempunyai dua arti atau dua makna ya. Yang pertama, orang yang belum pernah yoga dan mau latihan yoga yang startnya mulai dari kondisi tubuh sekarang ini. Yang keduanya, bisa jadi orang ini sudah tahu yoga, tetapi mau mempelajari yoga dengan kurikulum yang baik, yang struktur, yang susunannya itu dari bawah ya, dari dasar, kemudian menengah, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, dan seterusnya, sampai pada level belajar mengaplikasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam filosofi yoga. Nah, teman-teman masuk kategori yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Mari kita bahas satu persatu secara lebih detail. Mulai dari orang yang belum pernah yoga dan mau latihan yoga yang titik startnya mulai dari kondisi tubuh sekarang ini. Pertanyaannya, kondisi tubuh sekarang ini lagi seperti apa? Kondisinya bagaimana? Nah, kita harus tahu teman-teman. Karena mengetahui kondisi tubuh sekarang ini menentukan apa yang harus dilakukan pertama kali. Dan apa yang nggak boleh dilakukan pertama kali ya. Oh ini harus pertama kali nih. Oh ini jangan sekarang nih, ini nanti. Nah gitu teman-teman. Dan masing-masing orang itu kondisi tubuhnya beda-beda. Itulah kenapa semua yang namanya orang baru itu tidak boleh disamaratakan gitu. Ada orang belum pernah yoga tapi udah boleh. Ada orang yang belum pernah udah boleh melakukan gerakan tertentu, ada orang yang belum pernah yoga dan tidak boleh melakukan gerakan ini itu. Oke, berikut contoh-contoh umum ya tubuh orang yang belum pernah yoga dan mau melakukan yoga dari nol. Nah, ini yang pertama. Orang yang belum pernah yoga dan mempunyai kelemahan di sana sini. Ya, tubuhnya lemah, ya baik staminanya, ya strength, endurance, kelenturannya lemah, ditambah lagi semangatnya lemah, motivasinya lemah gitu ya. Pengen yoga sih, tapi motivasinya masih diragukan ya. Pengen yoga sih, tapi kok semangatnya apa ya, agak kurang kelihatan greget gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau kamu masuk kategori ini, yang harus dilakukan adalah ya mulai melakukan gerakan yoga dari yang ringan dulu, yang mudah dilakukan gitu ya. Yang ringan dan mudah dilakukan. Jangan terburu-buru pengen melakukan gerakan yang advance. Kuatin pondasinya dulu baru nanti ke sedikit ke yang lebih advance. Kalau dari awal terburu-buru melakukan gerakan yang advance, bukannya berhasil melakukan gerakannya dengan baik, yang ada malah kapok ya. Karena ya motivasinya belum besar-besar amat, semangatnya belum besar-besar amat gitu. Tapi kalau sedikit-sedikit, wah terasa mudah nih, oke lah saya lakukan gitu ya. Nah, begitu mulai ada hasilnya, pondasinya mulai kuat, biasanya semangatnya nambah, motivasinya nambah, goalnya juga nambah. Dari situlah mulai melakukan gerakan yang dilipat sana, dilipat situ gitu kan ya. Ketika melakukan menghadapi kesulitan itu menjadi nggak masalah. Karena apa? Karena goalnya udah jauh gitu, goalnya udah tinggi. Beda kalau misalkan dari awal udah mengalami kesulitan, nggak jadi susah gitu teman-teman.
Nah, ini contoh orang yang kedua, orang yang mau belajar dari nol. Nah, ini belum pernah yoga, tapi fisiknya kuat banget. Nah, kenapa? Karena mereka itu ya terbiasa olahraga, aktif banget bahkan ya. Terbiasa angkat beban ya, lifting, terus maraton, spinning ya, yang suka sepedaan, dan sepedaannya bukan yang cuman keliling komplek, tapi yang udah apa ya, edik banget gitu-gitu. Satu kali naik sepeda itu berpuluh-puluh kilometer gitu ya. Atau atlet profesional gitu ya. Nah, orang yang masuk kategori ini ya biasanya ya nggak ada masalah dengan stamina dan boleh langsung melakukan gerakan yang berat. Contoh yang berat ya misalkan di kelas yoga ada caturangga gitu ya. Nah, begitu masuk silahkan ikut kelas yang ada caturangganya, atau kalau latihan sendiri ya udah langsung caturangga yang berat-berat nggak apa-apa. Nah, tapi ketika sudah melakukan gerakan yang hubungannya dengan flexibility, nah jangan langsung melakukan gerakan yang meliuk-liuk, teman-teman. Ya. Karena apa? Ya karena orang jenis ini itu sangat kaku biasanya. Nah, kalau Anda masuk kategori ini, lagi-lagi seperti sebelumnya jangan terburu-buru karena kelenturan Anda biasanya sangat buruk. Nah, kalau misalkan Anda langsung pengen melakukan gerakan yang dalam tanda kutip keren gitu kan ya. Nah, karena Anda itu semangatnya biasanya luar biasa ya, orang udah terbiasa, itu kalau nggak bisa suka greget, teman-teman. Nah, nanti biasanya di gerakan tertentu karena gregetan, badannya belum ngasih tapi semangatnya tinggi, gregetan, akhirnya dihentak atau gimana, dan ujungnya adalah cedera gitu. Nah, jadi pelan-pelan, ini di hal kelenturannya ya, udah yang dikit-dikit aja gitu. Dan kalau misalkan Anda punya properti, props gitu ya, yang balok segala macam dipakai gitu. Nah, jadi kelenturannya pokoknya dikit gitu. Nanti kalau udah mulai badannya mulai enak, baru tuh mulai melakukan gerakan yang sedikit aneh-aneh gitu, teman-teman. Nah, kalau di awal-awal ya udahlah, nggak usah terlalu banyak neko-neko gitu. Karena ya biasanya ya itu membungkuk aja susah, ya nggak sih? Yang uttanasana megang betis aja udah nggak, itu aja nggak bisa gitu, ya. Jadi nggak usah dulu-dulu pengen yang tangannya dilipat sini, tangannya dikaitin di belakang gitu. Oke, next. Yang selanjutnya adalah ya orang yang sudah sangat terbiasa dengan aktivitas yang berbau fisik ya, olahraga, dan mereka mempunyai apa ya? Ya, mempunyai report yang sangat baik, strength-nya baik ya, kelenturannya bagus gitu ya, motivasinya tinggi, punya semuanya bagus gitu. Nah, orang yang kayak gini ya bebas banget melakukan apa aja. Nah, begitu pengen memulai yoga ya udah dia bisa langsung ikut yang advance, teman-teman. Bisa ikut yang powerful gitu, yang flow gitu. Emang ada orang yang seperti ini? Ada. Contohnya orang kayak yang terbiasa gimnastik gitu-gitu kan, senam lantai gitu. Mereka punya dalam tanda kutip segalanya gitu. Nah, jadi mereka bisa ikut langsung apa yang mereka mau, apa yang mereka cocok. Misalkan cocok dalam arti bukan cocok dia suka nggak suka, tapi waktu misalkan. Kayak misalnya, oh pagi-pagi datang tuk ke studio yoga gitu. Aduh, tahu-tahu udah power yoga, ini aku yang pertama. Nah, itu nggak masalah gitu. Tapi ingat, meskipun misalkan Anda masuk kategori ini ya, meskipun Anda bisa masuk ke kemana aja di awal latihan, tetapi saya sarankan ikutlah yang temponya pelan terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena yoga itu bukan sekedar bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti, tapi ya lebih jauh dari itu, yaitu bisa nggak kita menikmati. Nah itu ya, jadi walaupun bisa mengikuti, bisa jadi kesusahan dalam menikmatinya. Ya karena ini kultur baru, bahasanya juga baru ya. Mungkin Anda tidak terbiasa dengan bahasa Sanskerta,
tarikan nafas dan dorongan nafasnya juga mungkin berbeda dengan kebiasaan Anda. Nah, maka dari itu ya disarankan yang temponya pelan terlebih dahulu gitu. Nggak harus yang gerakannya ringan, nggak apa-apa, tapi temponya pelan. Itu menurutku. Nah, dari ketiga contoh ini Anda masuk kategori yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Oke, silahkan jawab sendiri. Dan ceritakan di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, seharusnya dengan penjelasan yang barusan saya kasih ya, harusnya kalau Anda sebagai orang yang belum pernah yoga dan pengen memulai yoga, harusnya udah tahu gambaran apa yang harus Anda lakukan. Nah, tapi kalau misalkan masih belum kebayang sama sekali gitu ya. Nah, oke, masih ada penjelasan lagi. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ini Anda jadi makin jelas. Jadi makin, oke, aku harus lakukan ini, gitu ya. Oke. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mau memulai latihan yoga dari nol. Yang pertama, ya kalau bisa ya langsung mendatangi studio yoga, baik yang online maupun offline. Nah, kalau online didatengin gimana? Ya udah berarti kontak aja. Ya nggak sih? Virtual itu ya ngedatengin bukan ngedatengin tempatnya ya, namanya juga virtual kan, online. Ya udah langsung japri gitu-gitu ya ke customer service-nya gitu. Nah, konsultasilah di situ. Nanti Anda akan tahu level Anda itu di mana. Gitu ya. Tanya mana yang boleh diikuti kelasnya, mana yang diikutinya jangan sekarang ya. Mana yang diikutinya mungkin bulan depan gitu. Nah, nanti biasanya admin akan ngejelasin. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalkan tiba-tiba Anda mendapatkan kayak respon yang kurang mengenakan dari admin, ya kurang mengenakan misalkan kayaknya tidak ada program yang cocok buat Anda karena Anda fisiknya masih terlalu lemah misalkan gitu ya. Di sini itu intermediate semua gitu. Di sini itu O level semua, Anda terlalu basic misalkan. Nah, Anda bisa menggunakan feeling. Nah, kamu ya sama aja ya. Teman-teman bisa menggunakan ya kayak feeling. Kayaknya aku bisa deh. Gitu. Karena gini teman-teman, kalau admin itu tidak selamanya menjelaskan dengan tepat gitu. Kadang-kadang itu ada yang hanya menangkap cuma 20% dari apa yang dikasih sama atasannya. Maksud hati atasan itu atau yang punya studio yoga itu gini, kalau fisiknya lemah, oke, harus benar-benar dari ini dulu ya, dari ini kelas yang basic dulu, adanya cuma hari Minggu misalkan. Tapi kalau memang fisiknya udah kuat kayak atlet kayak gitu-gitu, misalkan Anda udah biasa maraton dan segala macamnya, ya udah bisa ikut apa aja gitu. Nah, Anda juga punya feeling nggak, kayaknya fisikku nggak terlalu lemah gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayaknya si adminnya ngomong kayaknya nggak ada deh kelas yang pas untuk kamu gitu, Anda bisa nawar teman-teman. Jadi gini, boleh nggak saya tetap ikut? Nanti kalau misalkan terlalu capek, saya akan child pose gitu. Saya akan istirahat dan kayak janji saya nggak akan ganggu, bikin kisruh gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Ya, biasanya sih kenapa studio owner ya, pemilik studio itu lumayan disiplin ya, ini boleh ikut, ini nggak boleh ikut. Itu nggak selalu soal cedera teman-teman. Jadi jangan ikut dulu nanti cedera, nggak gitu. Ini udah disinggung sih yang tadi, yaitu takut kapok gitu ya. Satu takut kapok, yang keduanya kadang-kadang takut ganggu. Karena nggak bisa ngelakuin gerakan, akhirnya dia malah berisik nanya ke temen, kok kamu bisa seperti itu sih? Kok kamu bisa seperti itu sih? Jadi ruangannya menjadi nggak kondusif. Atau misalkan yang online ya, itu jadi
main HP di depan layar itu kan ganggu. Nah, untuk menghindari itu akhirnya nggak dikasih izin. Nah, jadi teman-teman misalkan kalau baru pertama kali tapi fisik Anda udah kuat dan Anda nggak boleh masuk, nah Anda bisa nawar. Boleh dong aku ikut, soalnya kalau nggak ikut kelas ini, aku bener-bener nggak bisa ikut kelas yoga. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan waktu Anda nggak cocok ya, waktu teman-teman itu benar-benar padat ya, dengan kerjaan, dengan aktivitas keluarga, sehingga jadwalnya nggak cocok. Teman-teman pengennya latihan jam 7 pagi, ternyata studio yoga yang di sekitar Anda itu kelasnya mulai jam 8. Ya, atau misalkan online, teman-teman pengennya jam 7 pagi, ternyata rata-rata yang online, yang virtual itu jam 9. Nah, kalau teman-teman apes seperti ini, nah latihannya ya bolehlah lewat ini streaming website ya, Yoga Journal, Yoga Glow, dan sejenisnya, atau yang gratisan seperti di YouTube. Nah, kalau Anda di YouTube, ya pilih yang gerakan-gerakan yang mudah dilakukan terlebih dahulu ya. Ya, gampangnya mudah dilakukan. Nah, kalau misalkan gini teman-teman, Anda udah ngerasa kuat, ya, Anda udah ngerasa kuat, itu juga saya tetap saranin yang mudah dilakukan dulu. Kenapa? Karena Anda tidak dipantau, gitu ya. Beda kalau misalkan Anda fisik Anda udah kuat nih, ya fisik Anda udah kuat, langsung ikut power yoga, nggak apa-apa kalau ada yang mantau, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada yang mantau sih, mending menurutku ya aku saranin benar-benar yang mudah dilakuin dulu sampai pondasinya kuat, baru nanti nambah gitu. Dan kalau Anda ngerasa kayak enggak deh, aku nggak mau nyobain yang streaming dari YouTube kayak gitu, bener-bener gimana ya, ragu, nggak ada yang ngawasin gitu. Ya, kekhawatiran Anda itu memang wajar gitu ya. Ya, makanya ya usahakan ya harus ada yang ngawasin, ikut kelas terlebih dahulu sampai Anda udah badan Anda udah ngasih, muscle memorinya udah ngasih, baru latihan sendiri kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda benar-benar kayak nggak bisa nih, gue nggak ada waktu yang cocok, ini harus ngurusin anak ini, keluarga atau kantor gitu ya. Nah, dan benar-benar nggak bisa waktunya, coba deh pertanyakan seberapa prioritas investasi kesehatan dan kebugaran dalam hidup Anda. Coba tanyain, kalau misalkan yang namanya investasi kesehatan dan kebugaran itu masuk sesuatu yang penting banget dan diprioritasin, aku yakin akan masuk dalam list rutinitas hidup Anda. Yang tadinya kayak nggak bisa menjadi bisa. Ya enggak? Pandemi ini mengajarkan kita bagaimana prioritas itu akan menang. Ya nggak sih? Ketika ekonomi ditaruh di nomor 2, maka ya jadi nomor 2. Ternyata bisa ditinggalin dengan alasan kesehatan gitu. Jadi ujungnya adalah prioritas. Itu aja teman-teman. Selanjutnya ya segeralah mulai. Itu yang terakhir, puncaknya adalah segera mulai, jangan lama-lama. Gitu. Sampai di sini dulu belajar yoga dari nol, dan akan ada video yang berikutnya. Terus ikuti channel ini, jangan lupa subscribe atau follow gitu ya, dan silakan yang mau sharing di kolom komentar, sharinglah di kolom komentar. Oke, saya Nas Umar, sampai ketemu lagi. Salam Fit to Freedom.